Baik sahabat YouTube semua, di video kali ini saya akan coba berbagi tips yaitu bagaimana cara merubah kursor ataupun pointer dalam Chromebook. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk jenis pointer ataupun kursor dalam PC ataupun laptop itu bisa dirubah ya. Kemudian sama halnya dengan pointer ataupun kursor dalam Chromebook ini sama bisa dirubah juga ya. Nah, bagaimana cara untuk merubahnya? Silahkan teman-teman simak terus videonya sampai habis. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Dan jangan lupa tekan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video penting selanjutnya dari channel ini. Baik, langkah awal yang perlu kita lakukan untuk merubah atau menyeting sebuah kursor ataupun pointer, di mana yang pertama kita ke bagian peluncur ini, di bagian pojok kiri bawah ini ya, ada peluncur. Oke, kita klik kemudian di bagian panah atas ini, bisa teman-teman lihat, klik lagi sehingga muncul menu ya. Dimana di menu ini kita cari bagian setelan ya, setelan atau setting. Oke, kita klik kemudian di bagian setelan ini cari ke bawah atau scroll ke bawah ya, yaitu bagian lanjutan. Bagian lanjutan ini kita klik lagi. Oke, kemudian setelah kita klik kita scroll lagi ke bawah ya. Oke, di bagian lanjutan ini ada yang namanya developer. Nah, bagian developer ini kita klik lagi atau buka. Kemudian di bagian developer di bagian kelola fitur aksesibilitasnya kita buka lagi. Oke. Kemudian di bagian kelola fitur aksesibilitas kita scroll lagi ke bawah atau kita cari yaitu bagian mouse dan touchpad ya. Mouse dan touchpad. Nah, di sini kita bisa menyeting atau bisa mengatur tampilan dari kursor ataupun pointer ini ya. Oke, yang pertama adalah klik secara otomatis saat kursor terhenti. Bisa teman-teman lihat di sini adalah nonaktif ya. Saya tidak aktifkan untuk klik secara otomatis saat kursor terhenti. Nah, maksud dari otomatis saat kursor terhenti ini, ketika kita aktifkan akan muncul pilihan-pilihan seperti ini ya. Dimana di sini untuk yang pertama adalah klik kiri. Nah, nanti ketika kita pilih ini, kita aktifkan ini. Jadi saat kita taruh di sini maka secara otomatis akan mengklik secara otomatis ya. Oke. Kemudian ini klik kanan. Nanti setelah kita aktifkan yang ini, ketika kita taruh di sini, ataupun yang lainnya ya, maka dia akan secara otomatis mengklik kanan. Sama halnya kita mengklik kanan di mouse, seperti itu. Begitupun fungsi yang lainnya ini ya. Oke, saya nonaktifkan aja untuk yang ini ya. Nanti teman-teman bisa coba aja di Chromebooknya masing-masing. Kemudian bagian yang kedua yaitu tampilan kursor mouse besar. Di sini bisa teman-teman lihat untuk ininya udah saya aktifkan ya. Oke, jadi ketika kita aktifkan maka akan tampil sesuaikan ukuran kursor seperti ini ya. Jadi bisa ditarik ke default atau bisa kita perbesar seperti ini ya. Jadi bisa teman-teman lihat untuk pointernya, jenis pointernya menjadi besar ya tampilannya. Ketika kita tarik lagi seperti ini maka akan kecil. Jadi kita bisa atur di sini ya untuk ukuran kursornya. Ini ketika kita mengaktifkan untuk tampilan kursor mouse besarnya ini. Ketika kita tidak aktifkan atau nonaktifkan, maka secara otomatis akan default ya, bawaannya seperti ini. Ya, yaitu kecil dengan warna hitam. Oke, saya aktifkan lagi dan saya sesuaikan seperti ini ya. Kemudian selanjutnya ada warna kursor ya, warna pointer kursor ini. Ini untuk defaultnya adalah warna hitam ya. Bisa teman-teman lihat di sini. Ya, di sini bisa kita sesuaikan atau bisa kita setting dengan warna yang ingin kita rubah untuk warna kursornya atau pointernya ini. Kemudian di bawahnya lagi ada sorotan kursor atau mouse saat kursor berpindah. Nah, ini sudah saya aktifkan juga seperti ini ya. Jadi ketika aktif maka ada lingkaran merah seperti ini ya. Ada lingkaran merah seperti ini. Ketika saya nonaktifkan maka untuk lingkaran merahnya atau sorotannya tidak aktif ya. Nah, ini aktif lagi. Nah, ini mungkin bisa teman-teman aktifkan ketika ketika membuat tutorial seperti ini ya, yang saya jalankan ini. Kemudian bisa juga mungkin teman-teman pada saat presentasi. Ya, mungkin ini bisa juga diaktifkan seperti ini supaya nanti untuk petunjuk-petunjuk ininya ini lebih jelas ya. Oke. Kemudian selanjutnya yaitu buka setelan perangkat touchpad dan mouse. Nah, buka setelan perangkat touchpad dan mouse. Nah, di bawahnya juga ada penjelasan memungkinkan Anda untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ketuk untuk mengklik dan ketuk untuk menarik. Oke, coba kita buka aja ya untuk settingan ini. Mouse dan touchpad ya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini ada dua bagian yaitu mouse dan touchpad.
Dimana untuk yang mouse ini bisa teman-teman lihat bahwa untuk yang pertama tukar tombol mouse utama. Nah, jadi pengaturan mouse-nya bisa diatur untuk tombol utamanya. Di sini bisa dilihat yaitu tombol yang kiri ya yang saya aktifkan. Ini bisa juga diganti dengan tombol yang kanan untuk tombol utama daripada mouse yang kita gunakan. Kemudian akselerasi mouse-nya di sini saya diaktifkan ya. Untuk kecepatan mouse-nya juga bisa teman-teman lihat, ini bisa dilambatkan atau bisa kita percepat untuk pergerakan pointer atau mouse-nya ya. Kemudian untuk scroll terbaiknya saya aktifkan saja. Ini untuk bagian mouse ya. Kemudian untuk bagian touchpad, aktifkan ketuk untuk mengklik. Di sini bisa teman-teman lihat aktif ya. Dan untuk ketuk tariknya aktif dan akselerasi touchpadnya aktif dan kecepatan dari touchpadnya juga saya agak percepat ya untuk pergerakan ininya, kursornya atau pointer. Dan untuk scroll terbaliknya saya juga aktifkan di sini. Jadi teman-teman bisa nanti disesuaikan dengan keinginan teman-teman aja dalam pengaturan ataupun penyetingan mouse dan touchpad ini ya. Oke, mungkin sampai sini aja tutorial kali ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.